kami ini memang kecewa terhadap beberapa lembaga yang kita datangi. Kami menuntut keadilan. Apakah kalian merasa putus asa? Kami menganggap ini bukan pekerjaan, ini kehidupan. Siapapun pemimpinnya, kalau belum dari kelompok mereka, mereka akan terus perangi. Kita bisa melakukan kegiatan pencegahan kebangsaan dengan cara gratis. Sekali lagi bersama saya Michael Panggabean. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan Ken Setiawan, seorang pendiri NII Crisis Center. Kita akan membahas sepak terjang Mas Ken, juga pergerakan Mas Ken selama di NII juga NII Crisis Center. Terima kasih telah bersedia hadir, Ken Setiawan. Mas Ken, saya perhatikan di berita-berita juga artikel-artikel bahwa Mas Ken cukup aktif dalam pergerakan menyuarakan suara radikalisme di Indonesia, sebagaimana Mas Ken dulunya adalah seorang anggota NII yang sudah bertobat dan sekarang kembali ke jalan yang benar. Dan Mas Ken kembali lagi sangat aktif dalam menyuarakan suara-suara radikalisme ini dalam bentuk tulisan, dalam bentuk artikel, dalam bentuk video untuk menyuarakan bahayanya NII ini. Dan sejauh ini sepak terjang Anda sudah sampai di mana Anda mendirikan NII Crisis Center. Mas Ken, pertanyaan saya, apa latar belakang Anda mendirikan NII Crisis Center? Kita bentuk, latar belakangnya semua adalah para mantan NII yang sudah sadar, yang sudah insaf. Kami merasa punya tanggung jawab bahwa dulu kami ngerekrut, ketika kita sudah menyadari itu salah, ya kami mengeluarkan teman-teman yang ada di dalam. Itu awalnya. Namun ternyata begitu beberapa kesaksian teman-teman ini kita masukin ke media sosial, dulu baru dimilis-milis itu kan, ke mail-mail, respon masyarakat begitu banyak. Akhirnya kita diundang di kampus, di sekolah, di organisasi, banyak sekali ternyata korban-korban dari kalangan NI. Dan kita melihat kayaknya belum ada respon yang tegas dari negara. Ini menjadi keprihatinan kami karena mereka ini, saya bilang, jahat sekali. Bahkan lebih jahat dari yang jahat. Komunis itu sudah jahat sekali kalau menurut saya, karena membantai orang yang berbeda paham. Ini atas nama agama. Anggotanya itu dimiskinkan hartanya atas nama infak, dirusak akhlaknya, semua orang kafir, orang tua juga dianggap kafir. Dihancurkan masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunianya, bergabung dengan mereka. Apakah gerakan mereka atau gerakan NII, Negara Islam Indonesia, sangatlah berbahaya dan mengancam eksistensi negara, sehingga Mas Ken menjadi prihatin? Ya, gerakan ini kan gerakan makar. Mendirikan negara dalam negara, menganggap bahwa negara ini togut, negara ini kafir, mereka mau mengganti dengan negara Islam. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, pokoknya negara ini pokoknya ketika belum menggunakan hukum Allah atau hukum Quran, mereka akan perangi siapa pemimpin di negara ini. Nah, jadi ada keprihatinan luar biasa dari Mas Ken Setiawan. Ya, Mas Ken merasa prihatin akan kurangnya respon masyarakat juga negara atau pemerintah terhadap eksistensi NII ini. Pertanyaan saya, kemana Mas Ken akan mengadu atau melaporkan keprihatinan ini? Karena saya yakini ini bukan hanya keprihatinan Mas Ken sendiri atau teman-teman ex-NII, tapi juga keprihatinan seluruh masyarakat Indonesia. Kemana kalian akan mengadu? Justru dulu kami ini memang kecewa terhadap beberapa lembaga yang kita datangi, karena kita dianggap seperti bola dilempar-lempar. Misalnya kita dulu bersama orang tua korban itu datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, melaporkan ada anaknya hilang, ada anaknya yang mengkafirkan orang tua, ada anaknya yang tiba-tiba mencuri, sehingga ya akhirnya meninggalkan rumah. Kita laporkan, Pak Yai, ini anak kami meninggalkan rumah. Anaknya sudah gede, nanti juga pulang. Bukan, ini masuk kelompok aliran sesat. Oh, berarti kalau masuk aliran sesat, orang tuanya nggak bisa didik anaknya. Ini berpusat, Pak Yai, di sebuah pesantren yang terbesar di Asia Tenggara.
Oh, kalau bicara pesantren itu bukan wewenang kami, silakan ke Kementerian Agama. Setelah dilempar ke Kementerian Agama, apakah Mas Ken akan pergi ke Kementerian Agama juga? Jawabannya pun nggak jauh beda. Wah, ini makar, mendirikan negara dalam negara. Bukan tugas kami, silakan Bapak ke kepolisian. Kami ke kepolisian. Kepolisian pun nggak bisa nindak karena tidak banyak laporan masyarakat terkait masalah NI. Kenapa? NI ini seperti, mohon maaf, kasus perkosaan. Orang yang sudah diperkosa menganggap ini sebuah aib, tidak perlu diceritakan. Mau lapor, takut diteror sama pelaku. Sehingga ya akhirnya orang tua menarik, ya udahlah kalau begitu kita sekarang pasrah. Akhirnya dengan latar belakang itulah kami membentuk NI Crisis Center. Tadi Mas Ken telah menyebutkan bahwa NI Crisis Center telah bergerak sedemikian jauh, telah memberikan kontribusi yang baik kepada teman-teman ex-NI untuk kembali ke jalan atau fitrah yang benar. Kapan Mas Ken mulai membentuk NI Crisis Center ini? Kami dulu ya hanya membuat organisasi perkumpulan saja, dan organisasi NI Crisis Center terdaftar berbadan hukum 2013. Jadi kami prihatin karena ya ini penindakan negara ini sepertinya agak susah karena memang kami menuntut keadilan. Kalau komunisme saja sudah diberikan paham dan ideologi dilarang, kenapa yang faktual hari ini misalnya saat itu ini kok yang jelas di depan mata banyak korban di kalangan generasi muda tapi tidak bisa ditindak sebelum dia melakukan tindakan terorisme. Baik, setelah Mas Ken dan teman-teman ex-NI menghadapi tembok yang tidak merespon, yang tidak memberikan jawaban, yang tidak memberikan timbal balik yang baik, apakah kalian merasa putus asa? Tidak, kami menganggap ini bukan pekerjaan, ini kehidupan. Dulu kami di dalam bisa hidup, kenapa keluar nggak bisa hidup? Dan dulu kami ngerekrut, bagaimana kita menyelamatkan teman-teman. Kalau kami yang tahu masalah aja diam, bagaimana masyarakat yang menganggap ini hanya konspirasi, ini isu sesaat. Bahkan banyak masyarakat menganggap NI sudah tamat, sudah selesai. Itu berjalan sampai sekarang kah? Sampai sekarang masih ada. Jadi kami prihatin kalau kami yang pernah terlibat saja diam, maka ya masyarakat akan menganggap ini sebuah ini orang-orang ilusi. Mereka semakin senang karena ketika media dan masyarakat diam, mereka bergerak lebih cepat. Berbedanya kelompok NI dengan kelompok HTI misalnya, yang transnasional, mereka frontal bicara khilafah di forum-forum bahkan di aksi-aksi. NI itu jangankan aparat, jangan pemerintah, keluarganya saja kadang kalau di antara kerabatnya terpapar itu banyak yang kita jumpai nggak tahu karena dia menyembunyikan jati diri. Nah, saya pernah mendengar Mas Ken bahwa ada banyak karyawan di sebuah perusahaan yang terletak di Cikarang atau Bekasi, Mas Ken, yang mana karyawan-karyawan tersebut bergabung menjadi anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Bagaimana klarifikasi dari Mas Ken? Ya, salah satu korban yang sampai hari ini tidak tersentuh oleh pemerintah adalah kalangan buruh. Kalau kalangan pelajar dan mahasiswa pulang sore tiba-tiba pulang malam ketahuan orang tua. Pembayaran sudah dikasih, minta lagi ketahuan orang tua. Kok pulang malam terus? Nah, kok minta duit lagi, kemarin sudah dikasih. Kalau kalangan buruh tinggal di kos-kosan, di kontrakan, mau nggak pulang sehari, seminggu, sebulan nggak ada yang nyari. Paling yang punya kontrakan. Lah, menggunakan solidaritas kearifan lokal, sama-sama perantau, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Lampung, difasilitasi tempat tinggal gratis, makan gratis awalnya. Dianggap ini solidaritas, ini kita punya keluarga baru di perantauan, merasa nyaman, direkrut juga. Nah ini karyawan-karyawan pabrik itu kan, yang tinggal Bekasi, Cikarang, Karawang, yang mereka tinggal di kontrakan-kontrakan itu sama-sama orang Jawa, udah nggak ada namanya kita prasangka kalau kita mau direkrut. Mulai dijelek-jelekan, ini kita nggak akan bisa makmur, negara ini hukumnya tidak berkonsep hukum, maka banyak bencana, makanya kamu selamanya akan miskin. Terus begitu. Jadi akhirnya banyak kawan-kawan yang tertarik ya karena merasa mendapatkan hidayah. Oh ya, ternyata banyak hal baru yang diterima, dan mereka punya ayat-ayat potongan bagaimana supaya cocok logi dengan hari ini loh ayatnya. Jadi ketika bicara ayat, apalagi anak-anak ya kawan gitu kan,
nggak ada prasangka kalau ujungnya mau direkrut pada kelompok ini. Ini yang saya ngeri, karena banyak kawan-kawan yang sampai bertahun-tahun bahkan sampai nggak pulang karena bergabung ini. Dan pulangnya pun ada yang unik. Ada keluarganya meninggal, pulang kampung, datang ke Jakarta bawa kantong kresek malah. Dicek ternyata 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Dana takziah, dari dipakai orang kafir, mendingan kita pakai untuk perjuangan, sampai sebegitunya. Jadi uang hasil takziah dari orang yang meninggal pun dibawa. Sampai sebegitunya kah, Mas Ken? Banyak kisah-kisah yang unik dan lucu. Ada kawan saya, senior dulu. Dia bercerita, ketika masih baru menjadi anggota NII, merasa ini harus disampaikan kepada keluarga. Harus diselamatkan ini. Kalau nggak diselamatkan, nanti keluarga ketika meninggal masuk neraka jahanam. Jadi dia pulang ke Jawa Tengah, sampaikan, Bapak Ibu, kalau nggak hijrah bersama saya nanti, ini ayatnya, ini sejarahnya, masuk neraka jahanam kalau meninggal. Akhirnya kawan saya itu diikat, dimasukin rumah sakit jiwa. Ini baru beberapa bulan di Jakarta, kok pulang semua dikafirkan, kalau nggak ikut hijrah dia masuk neraka jahanam kalau meninggal katanya. Dengan demikian, gerakan NII saya simpulkan sangat berbahaya dan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah ini yang mendasari keprihatinan dari Mas Ken? Ya, karena memang tujuan dia memang menggulingkan negara ini. Jadi tidak pandang hanya pemimpin saat ini saja. Siapapun pemimpinnya kalau belum dari kelompok mereka, mereka akan terus perangi. Jadi mereka menjadi benalu di negara ini. Baik, salah satu yang menarik adalah yang tadi disebutkan Mas Ken, bahwa perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas itu bisa menjadi pintu masuk ya untuk berkembangnya rekrutmen bagi para anggota NII. Apakah betul sedemikian jauh, Mas Ken? Betul, kalangan perantau ini paling berpotensi direkrut karena memang sampai saat ini belum mendapatkan respon dari pemerintah. Jadi kami juga masuk ke kalangan masyarakat juga untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan ini, karena ya kalau menurut saya negara belum masuk ke ranah itu, karena mungkin dianggap ya sudah kalangan pekerja sudah biarin saja, nggak akan terekrut, padahal ini sangat berpotensi. Dan untuk mendekati mereka nggak bisa lewat agama, yuk kita ngaji gitu kan ya, karena bekerja 1 hari sampai sore, kadang sampai malam sudah capek. Makanya kami dengan komunitas, dengan paguyuban kita mendekati ke mereka bahwa dengan kearifan lokal kita punya latar belakang yang sama, melestarikan kebudayaan, kita masuk juga lewat olahraga, lewat seni, dan ternyata itu bisa masuk dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada teman-teman bahwa kita merantau itu harus fokus. Ngaji dengan orang yang benar, jangan sembunyi-sembunyi kalau sudah mengarah kepada mengkafirkan, mengarah anti terhadap negara seperti narkoba. Jangan coba-coba, kalau kita coba-coba bisa terpapar ke sana. Dan ternyata begitu kita sampaikan, saya juga pernah ikut, lah banyak sekali. Jadi memang cukup efektif dan kita bisa melakukan kegiatan pencegahan kebangsaan dengan cara gratis. Wah, Mas Ken, saya lihat jaket yang Anda kenakan ini sangat menarik ya. Keren sekali, bertuliskan Republik Ngapak. Saya jadi penasaran, Mas Ken ini asalnya dari mana, Mas? Kok bisa berbahasa Ngapak seperti ini? Saya lahir Kebumen. Oh, Kebumen. Tapi sebagaimana jaket yang Mas kenakan, Mas bisa berbahasa Ngapak? Ya bisa, kalau ketemu sama Ngapak ya pada baik, sedulur ya bisa Ngapak maning ya. Walaupun reputasinya internasional, tapi... Enggak lah, kita tetap... Pernah berkunjung ke beberapa negara kan, Mas? Ya, kita karena kawan-kawan juga dari paguyuban ini ada di beberapa negara, kita juga akhirnya berkunjung ke sana. Paguyuban Ngapak di ADRT-nya, cuman kalau di media sosial namanya Republik Ngapak. Republik Ngapak ini apa kegiatannya, Mas? Apakah sekadar tempat ngobrol atau komunitas ngobrol, atau betul-betul ada kegiatan realnya? Ah, ini yang unik. Kami mendobrak paradigma seolah-olah komunitas hanya ngumpul-ngumpul, hura-hura. Kami ini dianggap organisasi yang anti proposal. Kami melakukan kegiatan di 15 kabupaten wilayah Jawa Tengah. Sosialisasi anti radikalisme, 0 anggaran. Dan kami bisa mengumpulkan ribuan siswa. 0 anggaran. Jadi kami sampaikan bahwa kami mau mengadakan kegiatan, misalnya ke Dinas Pendidikan, nanti Bapaknya narasumber, Kapolres narasumber, Bupati narasumber, tanggal sekian jebret. Kami hanya butuh Dinas Pendidikan
membuat satu surat undangan kepada kepala sekolah agar mengirimkan 10 siswanya dan 2 guru pendamping di kegiatan kami. Anggaran kami Pak Guyuban Ngapak siap anggaran. Dan alhamdulillah sekolah ini kalau sudah ada tanda tangan kepala dinas pendidikan, nggak mungkin kepala sekolah menolak kan. Dan alhamdulillah sekali kegiatan di atas 1000-an. Sekarang masih? Covid sekarang tidak. Nah, dan kita bukan hanya di wilayah Jawa Tengah. Kita masuk ke Riau, ke Lampung, ke Sumatera Selatan, di mana member kita bisa ada di situ dan kita bisa bersama dengan pihak dari pemerintah. Jadi kami selalu dipertanyakan, ini kamu organisasi dana dari mana? Kok bisa mengundang siswa dengan kegiatan begitu sukses, bahkan di setiap kabupaten kamu ada, bahkan ya selalu kami setiap kegiatan selalu evaluasi, ada pesan dan kesan. Alhamdulillah selalu positif. Artinya kita pengen membuat contoh kepada teman-teman organisasi lain. Kalau memang bisa kita lakukan, kenapa tidak? Karena kami yakin kalau kami datang ke birokrasi, ke pemerintahan, bahwa proposal sebagus apapun proposal, ini loh Pak bagus itu kan. Mohon maaf, yang kita laksanakan tahun ini sudah dirancang sebelumnya, jadi nggak bisa. Jadi kita pulang tutup muka. Tapi kalau kita datang, ini tanggal sekian kamu bikin kegiatan Pak, nanti Bapak narasumber konsepnya begini, dialog, nanti saya salah satu narasumber saya nanti dari Bupati, dari Kapolres, dari Kesbang, dari Dinas Pendidikan, supaya memberikan informasi kepada siswa salah satu potensi bahaya radikalisme di masyarakat. Dan selalu saya kasih kesempatan beberapa peserta untuk membacakan kuesioner pesan kesan. Saya baru hari ini mendapatkan tentang wawasan kebangsaan. Hari ini ternyata kita sudah dikepung, bahkan sudah depan mata kita nggak tahu. Inilah yang harus dilaksanakan kalau bisa, jangan hanya perwakilan di seluruh sekolah. Sampai seperti itu. Baik, jadi dengan penjelasan tadi Mas Ken telah jabarkan, sebetulnya benang merahnya apa kaitan antara Republik Ngapak dengan NII Crisis Center? Gak ada kaitannya sebenarnya. Republik Ngapak itu bicara tentang kearifan lokal yang hari ini orang itu sudah malu dengan bahasa daerah. Alhamdulillah hari ini teman-teman dari Ngapak bangga karena kami punya klub futsal, bahkan satu-satunya klub futsal yang dapat kur gratis di DKI Jakarta. Ya, dulu sebelum memimpin yang ini. Jadi kami berawal dari kearifan lokal, bisa ke futsal, kita bisa ke seni, kita bisa pariwisata, semua bisa tembus. Bahkan alhamdulillah dari Ngapak ini, di Ngapak FC futsalnya ini, ada satu pemain kita yang sudah go internasional, sudah main di, satu-satunya pemain putri yang main di Eropa. Ya walaupun kami anggotanya bukan semuanya dari Ngapak, tapi kami bagaimanapun ini jembatan untuk interaksi bersama kawan-kawan, bahwa kearifan lokal itu jangan sampai kita hilangkan. Kita harus bangga dengan daerah, namun jangan sampai primordialis mengaku paling benar, yang lain jelek misalnya. Mari kita kampanyekan kearifan lokal itu sebagai komunikasi interaksi antara masyarakat dengan pejabat. Karena walaupun misalnya di Ngapak ini ketika Kopdar, walaupun buruh bangunan, walaupun OB misalnya kan, walaupun satpam, walaupun mungkin kepolisian, bahkan ada yang jenderal, ketika ketemu kita sama-sama ngelemprak, kita menjadi satu warga yang penting kita saling menghormati dan kami bisa sharing. Ketika Kopdar kita muncul ide-ide, kita setiap bulan ketika sebelum Covid, kita mengadakan kegiatan bedah rumah di 15 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kita punya klinik sehat, jadi rumah sehat bukan rumah sakit. Tadi ada kawan-kawan yang menjadi bidan, dokter, jadi ketika Kopdar setiap bulan, kita ke tempat saudara-saudara kita yang sedang dapat musibah. Nah, kadang-kadang kan orang daerah ini ketika bicara rumah sakit takut. Kita berikan pendampingan, nggak usah mikirin biaya, yang penting mau diobatin. Kita sudah ikhtiar, masalah sembuh dan enggaknya nanti Allah yang menentukan. Oke, baik Mas Ken. Mendengarkan rangkaian cerita dari Mas Ken tadi mengenai sepak terjang Anda, bagaimana mewujudkan keprihatinan tadi dengan adanya Republik Ngapak yang menjadi sarana untuk bersosialisasi, juga berkomunikasi tentang pentingnya NII Crisis Center dan ancamannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dari seluruh rangkaian cerita Mas Ken tadi, Republik Ngapak bisa bergerak dengan berbagai macam strategi. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana dengan pendanaannya? Karena bagaimanapun juga NII Crisis Center haruslah terus bergerak. Dan untuk mendukung dan menyokong pergerakan ini, haruslah ada pendanaan. Maka siapakah yang mendanai pergerakan
ini? Sejauh ini kita swadana. Karena ini bukan pekerjaan. Kami masing-masing punya pekerjaan sehingga kami ya fokus. Tapi ketika ada kegiatan penanganan kasus, laporan korban, kita kan hotline pengaduan ada. Ya kita luangkan waktu untuk penanganan kasus tersebut, termasuk ada kegiatan-kegiatan undangan roadshow. Kita buat roadshow kegiatan, misalnya kayak di Lampung kita buat kegiatan di 15 kabupaten kota. Kita masuk ke kalangan pemuda, kita kalangan pesantren, kalangan mahasiswa. Jadi kami tidak begitu ngoyo, tapi kami tetap luangkan waktu. Ini adalah kehidupan, bukan pekerjaan. Jadi kami ya tetap akan mau ada anggaran dari negara atau tidak, mau di kegiatan itu ya kami tetap berjalan. Sekarang ini bagaimana? Setelah cerita tadi, Mas Ken kan bergerak sejak tahun 2013 atau berdirinya NI Crisis Center ini sejak 2013. Sehingga berjalan ke tahun 2022 ini hampirlah berjalan selama 10 tahun. Apakah dengan 10 tahun atau 1 dekade perjalanan NI Crisis Center ini ada perubahan perhatian dari pemerintah atau negara terhadap NI Crisis Center dengan kekhawatiran utamanya mengenai negara Islam Indonesia? Ya, kami mengapresiasi ya di tahun 2018 ada undang-undang tentang pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu. Jadi orang-orang yang sudah terindikasi melakukan tindakan terorisme bisa ditangkap. Dari tahun 2018 sampai sekarang itu sudah sekitar kurang lebih 1.500-an lah terorisme yang belum melakukan aksi tapi ada namanya preventive strike, pencegahan keras, ditangkap. Jadi ketika sudah melakukan persiapan, jadi jangan sampai dia ngebom dulu baru ditangkap, nembak polisi baru tangkap gitu. Tapi yang sudah melakukan persiapan. Jadi, namun kami juga belum puas dengan itu karena hari ini hanya organisasi yang ditindak. Sementara pahamnya belum. Makanya kalau bicara adil, komunisme sudah ada tap MPR, nggak perlu takut, TNI, Polri solid. Tapi kalau yang faktual hari ini, ideologi radikalisme yang mengatasnamakan agama, NII, bicara tentang khilafah, ini di depan mata ancaman yang mereka selalu membuat propaganda. Kita berharap negara membuat undang-undang yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi organisasi masyarakat maupun organisasi politik yang tidak menggunakan asas Pancasila, menurut saya layak dibubarkan. Selanjutnya kita sudah sampai sedemikian jauh, Mas Ken. Apa sih yang menjadi harapan Mas Ken ke depannya? Selain itu, berarti harus ada regulasi atau peraturan yang menetapkan bahwa HTI atau ideologi khilafah dilarang. Ya, dilarang sama seperti komunis. Jadi bukan hanya dilarang organisasinya, tapi dilarang orangnya, dilarang pahamnya. Komunisme sekarang jangan pakai pin komunis yang bisa tangkap. Nah, mereka bicara tentang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa ditindak. Ya mungkin efeknya nanti negara akan dianggap mungkin anti-Islam segala macam. Tapi menurut saya kita sekarang sudah mendapatkan kebebasan kok. Dan menurut saya mereka itu orang-orang yang munafik. Mereka itu anti demokrasi katanya. Tapi mereka hanya bisa di demokrasi. Mereka katakan bahwa Pancasila itu sudah, kalau saya bukan final, Pancasila itu finish. Kalau final seperti timnas kita diadu domba, diadu tuh masih antara peluang dan kalah dan menang. Tapi kalau sudah finish, sudah selesai, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama dalam Pancasila itu. Dan itu juga dirumuskan juga oleh para ulama, sehingga nggak perlu diperdebatkan lagi. Jikalau demikian, Mas Ken, apa rencana Anda dan teman-teman di organisasi Negara Islam Indonesia Crisis Center atau kita sebut NI Crisis Center ke depannya? Kami menyadari kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa, namun kami akan tetap berbuat sesuatu sesuai bidang yang kami Jadi bela negara ini bagi kami bukan hanya bicara tentang angkat senjata, tapi bagaimana bisa berbuat sesuatu. Nasionalisme itu bagi saya bukan kita melihat misalnya Indonesia sama Malaysia. Nasionalisme adalah kita merasa terancam. Hari ini kalau mau jujur kita sudah diancam dari segala penjuru. Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kita sudah dikepung dari segala penjuru dan kita tidak sadar. Kita duduk domba antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Mari kita kampanyekan kebinekaan,
Pancasila. Karena hari ini banyak masyarakat yang OTG. Terpapar seperti virus corona, tapi dia tidak menyadarinya. Makanya obatnya, vaksinnya ada vaksin Pancasila, bahwa bicara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Jadi apapun agamanya, Tuhan kita satu. Kita hanya beda menyebut dan beda cara beribadah. Ya udah, nggak usah dipersoalkan. Islam yang mengaku sempurna, buktikan dengan ibadah kita lebih bagus dari yang lain, akhlak kita lebih bagus dari yang lain. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena semua agama sepakat bahwa yang paling baik adalah sebaik-baik orang itu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Baik, terima kasih Mas Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedemikian jauh pembicaraan kita dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Sampai jumpa di episode Kilat TV selanjutnya.